Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lidhalabi ridallahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li jabatil masul al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa netizen dan juga tentunya para pecinta channel Darussalamah Kali Rahayu, melanjutkan daripada mutolaah pagi, yaitu mengenai kitab tafsir Yasin Syekh Hamamizadah. Melanjutkan daripada pertemuan kemarin, yaitu sampai pada wa kama qala alaihi salam. Wa kama qala lan kaya oleh dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu utawi keselamatan. Innallaha ta'ala rupane dawuh innallaha ta'ala qara'a surat Yasin. Innallaha ta'ala satemene Gusti Allah ta'ala qara'a ku maos sinten Allah surat Yasin ing surat Yasin. Wa dhaha lan surat Dhaha qabla an yakhluqas samawati ing dalem sadurunge dadosaken sinten Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi bi alfi amin kelawan 1000 taun. Falamma sami'at ing dalem semangsane ngrungu al malaikatu sapa malaikat qalu pada ngucap sapa malaikat tuba bejat temen li umat Muhammadin kadue umat Muhammad nuzila den turunaken alaihi mengatasi umat Muhammad hatani opo ikilah asyuratani surat loro watubalan beja teman beja niku ya beruntung sekali liman kadue wong tahammala kang apal sopeman bihima kelawan suratani surat Yasin karo surat Toha. Watu balan beja temen li alsinati kadue piro-piro lisan tatakallamu kang pada gunemen sopoman bihima kelawan suratani. Jadi seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku dawuh bahwasanya sungguh Allah memfirmankan surat Yasin dan surat Toha sejak 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah sudah memfirmankan surat Toha, surat Yasin itu apa? 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, ketika itu para malaikat mendengar firman Allah. Niku para malaikat berkata, sungguh sangat beruntung sekali umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena mereka diberi dua surat ini, yaitu surat Toha dan surat Yasin. Kemudian apa? Sungguh beruntung sekali orang yang menghafal daripada surat Toha dan surat Yasin. Sungguh beruntung sekali lisan-lisan yang selalu membaca daripada surat tersebut, yaitu surat Toha dan surat Yasin. Maka dari itu tentunya khususnya bagi kita yang kadang jamiahan ya, jamiahan malam Jumat, tahlilan itu yang membacanya surat Yasin. Dan alangkah lebih sunnahnya juga tentunya kita membaca surat-surat yang lain seperti halnya surat Al-Kahfi, kemudian surat Ar-Rahman, surat Waqi'ah,
yang mana di situ dianjurkan untuk mengamalkan daripada surat-surat tersebut, surat Tabarok atau Al-Mulk. Nah, ini juga tentunya untuk kita amalkan. Nah, kemudian apa? Kanjeng Nabi dawuh wa kama qala alaihi salam inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin. Wa kama qala lan kaya oleh dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi salam inna ahlal jannati satemene ahli surga la yaqra'una iku ora pada maca sapa ahlil jannah syai'an ing suwi-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an illa Toha wa Yasin kecuali Toha wa Yasin wa surat Ar-Rahman lan surat Ar-Rahman kama qala lan kaya oleh dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu salam ayyuma muslimin wa muslimatin tawi endi-endine wong muslim lanang wa muslimatin lan wong muslim wadon quri'a ikutin wacaaken sapa muslim wa muslimatin suratu Yasin opo surat Yasin wahuma hale utawi muslimin wa muslimatin fi sakaratil mauti ing dalem tingkah sakaratul maut nazala mongko temurun alaihi ing atase muslimin wa muslimatin bi'adati kulli harfin kelawan wilangane saben-saben huruf asyaratu amlakin opo 10 piro-piro malaikat yakumuna hale pada jumeneng sopo malaikat baina aidihim ing dalem antarané ngarepe muslimin wa muslimatin sufufan hale ya apa baris ya hale pada baris yusalluna ya hale nyuwunaken rahmat alihima ing atase muslimin wa muslimatin wa yastaghfiruna lan nyuwunaken ngapura sapa malaikat lahuma maring muslimin wa muslimatin wa yasyhaduna lan pada nekseni sapa malaikat ghaslahuma ing aduse muslimin wa muslimatin ya wa yatabi'una lan pada ngiring sapa malaikat janazatahuma ing jenazah muslimin wa muslimatin. Lah niki dawuh Kanjeng Nabi bahwasanya apa sesungguhnya penduduk surga itu tidak akan membaca beberapa surat pun dari Al-Qur'an kecuali surat Toha, surat Yasin dan surat Ar-Rahman. Nah, ini. Jadi betapa bahagianya ya betapa beruntungnya umat baginda Nabi Muhammad yang tentunya apa di surga pun itu mereka membaca surat Toha, surat Yasin dan surat Ar-Rahman. Kanjeng Nabi dawuh laki-laki muslim, jadi seorang laki-laki yang muslim dan juga tentunya perempuan yang muslim yang mana dalam keadaan sakaratul maut kemudian surat Yasin dibacakan di sampingnya. Nah ini, kenapa kok kita sering membacakan surat Yasin yang berada ketika seseorang itu dalam keadaan sakaratul maut itu apa? Nah ini, tentunya Pak, perlu kita pahami di sini. Maka ketika seseorang itu dibacakan surat Yasin, maka setiap huruf dari surat Yasin akan dijelmakan menjadi 10 malaikat. Barangkali surat Yasin itu beberapa huruf, tentunya lebih dari 100, ya, lebih daripada ratusan huruf. Maka dari itu dijadikanlah setiap hurufnya 10 malaikat yang turun menemuinya, ya, menemui orang yang akan dalam keadaan sakaratul. Mereka berdiri berbaris di depannya, ya, sufufan, ya, yaqumuna baina aydihim sufufan, ya, mereka berdiri di hadapannya berbaris berjejer, yaitu yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma, yaitu dalam rangka apa? Dalam rangka memintakan rahmat untuknya, nyuwun rahmat maring Gusti Allah
supaya diberikan kemudahan, diberikan rahmat oleh Allah. Terus kemudian apa? Memintakan ampunan untuknya. Wa yashhaduna ghuslahuma, ya, menyaksikan, para malaikat ini juga menyaksikan, ya, ketika ia dimandikan. Terus kemudian apa? Wa yattabi'una janazatahuma. Tidak hanya itu tapi juga mengiringi jenazahnya. Nah, ini adalah merupakan beberapa hikmah yang tentunya ketika kita selalu bisa mengamalkan daripada surat Yasin, faidahnya sangat banyak. Terus kemudian apa? Wa kama qala alaihi salam, wa kama qala lan kaya oleh dawuh sinten Kanjeng Nabi alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi assalamu ta keselamatan. Aksiru, nah, pada ngakeh-ngakehana sapa sira kabeh qiraat hadhihi surah ing maca ikilah surah. Fa inna fiha, mongko satemene iku tetep ing dalem hadhihi khoso iso piro-piro ana piro-piro khusus, ya, khusus atau khasiat, keistimewaan kathiratan kang akeh, hatta qila sehingga diucapaken fi syarhi hadzal hadis ing dalam ikilah syarih hadis innal ja'i'a, ya apa dawuh innal ja'i'a. Innal ja'i'a satemene wong kang luwe atau wong kang kempong, ya, idza qara'a iku ing dalem nalikane maca sapa ja'i', sapa wong kang kempong, ya, ing surat Yasin bi huduril qalbi, kelawan hadire atau nekaken ati, asba'ahu mongko gawe wareg, ya, gawe wareg Allahu sinten Gusti Allah min fadlihi saking keutamaane atau anugrahe Gusti Allah. Nah, ini jadi Yasin diamalkan itu ketika tentunya Pak, dalam keadaan yang ketika kita sudah sering mengamalkan, maka akan mendapatkan keistimewaan tertentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilah khosois, ya, ini adalah merupakan termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengamalkannya dengan hudurul qalbi, dengan keyakinan, dengan penuh khusyuk, khudu, ya. Ini akan apa? Akan diberikan anugerah. Seperti halnya Pak innal ja'i'a, ya, sesungguhnya orang yang sedang lapar, ya, ketika membaca atau mengamalkan daripada surat Yasin dengan hudurul qalbi, maka Pak asba'ahu, Allah akan memberikan rasa kenyang. Wa in qara'aha, lalamon maca atau ing Yasin sapa man al khaifu, sapa wong kang wedi. Nah, maka di sini apa? Sampai-sampai dikatakan bahwasanya orang yang dalam keadaan ketakutan, orang yang dalam keadaan ketakutan pun apabila dia membaca surat Yasin, azhaba mongko ngilangaken Allahu sinten Gusti Allah taala, ya, khuznahu ing susahe man. Jadi dalam keadaan takut, bimbang, khawatir, nah kemudian ia membaca surat Yasin, maka Allah akan menghilangkan kesedihan dan ketakutannya. Jadi ini tentunya perlu kita amalkan. Wa khaufu wa in qara'aha al faqir, wa in qara'aha lamun maca sapa man ing surat Yasin al faqiru, sapa wong kang fakir, khalaso mongko bersihaken sinten Allah min dainihi saking pira-pira utange man. Wa idza qara'aha, nah, ini tentunya apa? Bagi kita yang sedang terlilit hutang, ya,
ketika kita benar-benar menginginkan agar diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa membayar hutang, ini supaya mengamalkan surat Yasin. Nah ini apa? Orang yang fakir mau atau berkenan untuk membaca surat Yasin, maka ia akan diselamatkan dari hutangnya. Nah, kemudian wa idza qara'aha dzul hajati, wa idza qara'aha, dan ing dalem nalikane maca ing surat Yasin sapa mandul hajati sapa wong kang duweni hajat, qada maka nekani Allah taala hajatahu ing hajate man. Begitu pula orang yang sedang memiliki hajat ini biasanya membaca surat Yasin, ya. Banyak sekali, tidak hanya untuk ketika kita membacanya orang yang sedang meninggal, tapi dijadikan sebagai wasilah untuk hajat kita. Terus kemudian apa? Waman qara'a bis suhi, waman utai sapane wong qara'a kang maca sapa man ing Yasin fi subhi dalam waktu subuh, yakunu mongko ana sapa man fi amanillahi ing dalem amane Gusti Allah taala ilal masai maring waktu sore. Barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari ini, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai datang waktu sore. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fussirat, ya. Wa fi ayyi baldatin, lan ing dalem endi-endine negara, idza tuliyat ing dalem den wacaken apa surat Yasin, au fussirat atau den tafsiri apa surat Yasin, rafa'a mongko ngangkat atau ngilangaken Allah taala sinten Allah taala anhu mingatase ahlul balad al balaa ing coba atau pancabaya, wal qahqa, ya, lan kepailaan paceklik, ya, wal ghalaa lan larange pangan, wat taun lan pakebuk atau apa ya namanya virus gitu ya, wal wabau lan wabah, wal marodulan lara, ya, bi hurmatiha kelawan sebab mulyane surat Yasin. Nah ini jadi tidak ada suatu negara, ya, ataupun kota, desa, tempat yang di dalamnya masih ada orang yang membaca surat Yasin atau mungkin menafsirinya, ya, belajar tafsir Yasin atau membaca surat Yasin, maka ini ya, kecuali Allah menjauhkan dan menghilangkan dari mereka belai. Belai itu apa? Cobaan, bencana, krisis ekonomi, penyakit taun, wabah, dan penyakit-penyakit lain dengan perantara kemuliaan surat Yasin. Dan tentunya karena ini adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi kenapa kok kita Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya warga Nahdien, kenapa kok selalu sering membaca surat Yasin? Karena ini adalah merupakan qalbul Quran, inti sari daripada Al-Quran. Ya, tentunya kita amalkan, kita baca, melihat daripada khasiat, melihat daripada keistimewaan-keistimewaan yang mana didahulukan oleh Kanjeng Nabi, ya ini adalah merupakan satu, ya apa ya, kesunahan, anjuran agar kita bisa mengamalkan daripada surat Yasin. Wa man lan tawi sabane wong qara'a kang maca sapa man ing Yasin atau ing surat fil laili dalam waktu wengi, yakunu mangka bakalan sapa man ahlu, yakunu mangka bakalan ahlu sapa ahlina atau keluargane man fi amanillahi taala ing dalam amane atau pangreksa penjagaannya Allah taala ila subhi maring tumeka waktu subuh,
Idza quri'at ing dalem nalikane den waca apa surat Yasin alal mayyit ing atase mayit khufifat mongko den entengaken anhu ing atase mayit azabul qabri apa siksane kubur ingkana senajan ana sapa mayit min ahlil azabi ya iku saking ahli siksa wa ila lamun ora fatakun mongko ana apa fatakun mongko ana fi ruhihi ing dalem ruhe mayit wa rohatihi lan kepenake mayit ziyadatan iku tambahan li'anal qabra krana satemene kuburan raudhatun iku taman min riyadil jinani gitu ya saking pira-pira tamane swarga au hufratan atawa jurange min hufarin nirani saking pira-pira jurange neraka. Jadi ketika seorang itu membaca di waktu malam ya maka ia dan keluarganya berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai waktu pagi. Terus ketika surat Yasin ini dibacakan dan dihadiahkan untuk mayit, maka si mayit tersebut akan diringankan jika ia memang ahli untuk disiksa. Jadi kenapa kita sering hadhara ila hadratin Nabil Mustafa ila hadrat ila ruhi Ummi Sa'diyah binti Haji Habibah dan sebagainya. Terus kemudian dibacakan surat Yasin ini dalam rangka apa? Untuk meringankan daripada yang namanya siksa kuburnya begitu ya. Maka siksa mayit tersebut akan diringankan ya. Jika ia memang ahli untuk disiksa. Nah, sedangkan apabila mayit tersebut bukanlah ahli untuk disiksa, maka surat Yasin yang dibacakan untuknya akan menjadi tambahan nikmat. Nah, ini kalau dia orang yang soleh, kalaupun dia orang yang taat beribadah, ketika Yasin ini dibacakan kepadanya, ini akan menjadikan tambahan nikmat baginya. Ya, karena apa yang namanya kuburan itu ya bisa jadi berupa pertamanan surga, jadi raudhatul jannah, atau bisa juga sebagai jurangnya neraka. Nah, tuh mari tentunya kita merasa bangga alhamdulillah sebagai umat baginda Nabi Muhammad ya. Al-Quran dan tentunya qalbul Quran ini ya untuk sering kita amalkan, coba untuk kita terus pelajari ya sehingga mudah-mudahan bisa memberikan syafaat buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ila liqa fi yaumil ghad fa insyaallah. Nyuwun pangapunten ingkang kathah, silahkan bisa dikomen apabila ditemukan kesalahan, kekeliruan di dalam pembacaan. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.